Selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan sukacita selalu. Kembali lagi bersama saya Neneng dan Mbah Harto di acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini edisi 29 November 2022. Sugeng enjing Mbak Harto, apa kabar? Mbak Alusia. Aduh Mbak Alusia tok, terus kurang dua lagi suku kata. Pokoknya harus lengkap kalau dengan saya ya, spesial pokoknya ya. Sudah lengkap. Oh sudah lengkap ya. Sehat Mbak? Memang saya hari ini sehat. Sehat karena tidak hujan. Iya, baru mendung ya Mbak ya. Hah? Baru mendung, baru akan mendung, hujan ya. Tapi suasana hati nggak mendung kan? Oh tidak. Iya, sukacita ya Mbak ya. Iya, sukacita. Oke, ya. Hari ini kita sebagai orang Katolik memperingati apa ya? Bukan santo ya, Beato. Ya, salah satu orang kudus yaitu Beato Dionysius. Coba diceritakan kehidupan awal beliau itu seperti apa Mbak? Ya. Itu nama Dionysius itu nama ketika dia masuk Karmel. Jadi sebelumnya dia namanya Pierre. Wah, kayak nama pahlawan pahlawan revolusi ya. Betul, mengingatkan pahlawan revolusi. Ajudannya ya. Ajudan dari Pierre Tendean ya, sama ya Mbak ya. Jenderal Nasution. Betul. Lanjut Mbak. Nah, kemudian dia sebagai pemuda karena bapaknya atau ayahnya itu seorang pelaut. Jadi ikut mulai umur 12 tahun sudah menjadi pelaut. Karena ikut ayahnya itu ya. Dalam 19 tahun dia berdagang, tapi dagangnya itu antar pulau. Bahkan sampai dari Perancis sampai di Banten. Sumatera, Banten, kan lewat Sumatera, Banten. Di Banten pada suatu kali dia mendapat musibah, yaitu dimusuhi oleh orang Belanda. Pada VOC. saat itu ya di Indonesia dikuasai Belanda ya pada saat itu. Belanda. Nah, VOC kan apa ini? Suatu pedagang juga. Ya. Mungkin dia merasa tersaingi kali ya, tersaingi. Kapalnya dibakar. Tapi beliau selamat kan? Dendam dia. Karena dendamnya itu, maka dia ke Goa. Dia masuk angkatan laut. Supaya apa? Supaya bisa membalas. Dan ternyata betul ketika Belanda ke pelabuhan Goa, dia bisa mengusir, termasuk orang yang mengusir orang Belanda. Tentu saja juga ada korban ya. Tapi ketika itu dia berpikir, alangkah dosa saya kalau saya itu mempunyai rasa dendam pada orang lain. Padahal mereka itu kan karena tersaingi oleh perdagangan dari Perancis ini. Lalu dia masuk mencoba datang ke biara Karmel di Goa. Dia menyampaikan niatnya untuk menjadi biarawan. Heran juga itu ya, orang prior yang di Karmel. Ini tentara, tapi kok ingin menjadi biarawan. Kemudian dia mengatakan, betul saya ingin sekali. Nah, kemampuanmu apa? Nah, sekarang saya tentara ya, kemampuan saya berperang, tapi saya bisa membuat peta. Oh iya, menggambar peta itu ya keahliannya. Kemudian dia ditunjukkan bahwa dia ternyata mampu membuat peta dari Perancis lewat itu Laut Tengah, kemudian Malaka, Malaysia, sekarang Malaysia ya, dulu belum ada Malaysia. Kemudian Sumatera sampai di Jawa itu dibuatkan petanya. Bagus, terkenal tuh petanya itu. Nah, kalau begitu kamu masuk di Karmel. Karena namanya terkenal pembuat peta, menjadi perhatian raja. Nah, di Karmel itu dia ketemu dengan seorang bruder. Namanya itu bernama Redemptus. Terus tugasnya itu apa itu Redemptus di biara itu? Oh, dia sebagai bruder. Terus juga itu ya, Neneng sekilas baca ada dia juga penjaga pintu apa ya di biara itu ya, penjaga pintu di biara itu ya beliau ya. Dia cuma namanya bruder, jadi tugasnya untuk menjaga pintu dan sebagainya itu. Belum imam, masih
masih novisiat ya. Iya, iya. Nah kemudian saya bertemu dengan baik, brudernya itu 2 tahun lebih tua daripada si Prier tadi, namanya Prier karena belum. Kemudian Raja Goa, sebetulnya gubernur saja ya, karena Goa itu waktu itu di bawah kekuasaan Portugis. Nah Raja Portugis minta kepada gubernur yang ada di Goa supaya pergi ke Aceh. Karena apa? Karena di Aceh itu dulu dikuasai oleh Raja Iskandar Muda. Iskandar Muda. Tapi hubungannya kurang bagus. Sedangkan dia mempunyai cita-cita, jadi Portugis ya. Portugis itu ingin berbaik hati kepada Nusantara itu. Ya, cita-citanya kan terkabul kan. Buktinya Flores, kemudian Dias, itu kan nama-nama, nama-nama dari Portugis itu. Kemudian Timur Timur, Portugis juga. Jadi cita-citanya itu terkabul, raja dari Portugis itu. Ya walaupun tidak langgeng ya, tidak abadi. Karena Belanda yang mendapat berkat dari Tuhan itu Belanda bisa menguasai Nusantara. Lanjut setelah sampai Aceh tadi gimana, Mbah cerita? Kamu belajar ke sana. Tapi rajanya sudah ganti, bukan Iskandar Muda, tapi Iskandar Tani. Ya, betul, Tani namanya. Mereka bersiap-siap, kemudian lalu dia tanya pada gubernur, nanti yang mau bicara kepada raja itu siapa? Oh si Castro. Castro nanti Castro dia itu menjadi apa? Redemptus itu ya? Castro ya. Redemptus itu? Iya. Terus? Dia Francisco. Itu namanya Francesco Castro ya. Nah dia nanti yang menjadi duta, dia yang bicara dengan raja. Baik, lalu boleh kami mengajak teman saya, siapa? Nah bruder, karena dia pernah ke Sumatera. Oh berarti bisa bahasa Melayu? Bisa. Karena pada waktu itu Nusantara, lingua francanya itu dalam bahasa Melayu. Mbak Neneng sebaiknya tahu bahwa bahasa Indonesia kita itu berasal dari bahasa Melayu. Nah Melayu itu pun bukan Melayu Sriwijaya, bukan, karena Sriwijaya dari Palembang. Tapi bahasa Melayu dari Indragiri. Indragiri dan bahasanya itu bagus sekali. Melayu tinggi lah di sana. Nah itu dipakai oleh Kerajaan Sriwijaya untuk menjadi bahasa mereka untuk perdagangan juga. Yang mirip dengan, bukan mirip ya, yang setara dengan Indragiri adalah Batanghari. Tadi kerajaan atau bahasa Melayu Batanghari itu bagus. Nah, kemudian terdeteksi oleh orang-orang muda sekarang kan Riau, kan bahasa Riau gitu katanya. Padahal itu bahasa yang benar adalah bahasa Indragiri dan Batanghari. Nah, itu dipakai oleh Sriwijaya untuk menjadi lingua franca, bahasa pergaulan. Nah itu termasuk Dionysius itu, dia sudah bisa pintar bahasa itu. Nah sayangnya Belanda itu hatinya culas ya, culas, jahat, tidak baik. Dia apa yang dilakukan? Ya dia menghubungi Raja Iskandar Tani tadi. Iskandar Tani. Paduka Raja, hati-hati kalau akan ada datang dari Portugis. Nah dia itu atau mereka itu datang untuk mengkatolikan Aceh ini. Loh masa iya? Iya. Loh kamu kan juga Kristen, loh itu hampir lain. Kami adalah Protestan. Kami kan membiarkan Anda tetap beragama seperti agama Anda. Oleh karena itu hati-hati. Kalau nggak percaya nanti coba tanya, dia akan mengkatolikan Aceh ini. Ya baik kalau begitu kami akan waspada. Nah betul. Datanglah ketika itu Portugis, si Dionysius armada tadi. Dari sana terdiri dari 60 orang awak kapal ditambah dengan Dionysius, Redemptus dan satunya itu siapa tadi? Ya itu Francisco Castro tadi, Castro sebagai duta. Datang ke sana, diterima dengan ramah tamah.
Lalu ditanya namanya masing-masing. Anda namanya siapa? Jabatannya apa di sana? Saya sebagai pelaut. Nah, saya sebagai brooder. Brooder. Terus sampai di Dionysius, Anda namanya siapa? Nama saya Dionysius. Dulu namanya Briere, tapi sekarang namanya Dionysius. Apa jabatannya? Saya seorang pastor. Wah, ini. Wah. Awas kamu. Berarti benar yang diceritakan betul. itu. Ternyata betul Belanda. ini orang yang mau mengkatolikan kita. Lapor pada Iskandar Tani, tangkap mereka. Yang mana? Yang dua itu dulu masukkan penjara, yaitu Redemptus dan Dionysius. Masuk penjara, diseksa di sana, lalu pada suatu kali dibawa ke pantai, yaitu si brooder itu, kemudian diikat, lalu dipenggal lehernya di depan mata Dionysius di pantai itu. Wah, Dionysius kan, aduh, saya mengajak dia, maksud saya itu baik, ternyata saya dikhianati oleh siapa tahu, nggak tahu kok seperti ini. Lalu minta kepada Tuhan, Tuhan ampunilah dosa kami. Nah, kemudian dia yang ditangkap, kemudian mau ditombak. Tapi ada kekuatan luar biasa. Yang membawa pedang itu nggak bisa memakai. Kemudian membawa tombak itu nggak bisa menombak. Iya, heran. Ini kok sakti sekali. Dionysius itu kok sakti sekali. Dia lapor pada raja, Paduka Raja. Itu yang imam itu, yang namanya Dionysius itu kebal, mempunyai kekuatan luar biasa dengan kita. Oh, kalau begitu gampang itu. Coba cari, dulu kan pernah ada orang Protestan yang murtad. Nah, sekarang panggil dia, orang Malaka itu loh. Oh iya Paduka, panggil dia, bunuh dia. Kemudian dia nggak tahu, kok tahu kelemahannya, tidak pakai senjata tajam, tapi pakai pentung, pakai gada itu. Pukulkan kepalanya, mati. Terus supaya tidak mengotori bumi Aceh, dua orang tadi dibuang ke laut. Seminggu kemudian mayatnya itu kembali. Datang lagi. Kembali lagi tempat yang dibuang. Loh, ini kok kembali lagi? Oh, karena kena gelombang laut itu. Tapi kok masih utuh, nggak ada apa? Padahal selama berapa lama itu? Tidur 1 minggu, kemudian 1 bulan, kembali lagi, kemudian 2 bulan, masih utuh lagi dan kembali lagi. Oh, kalau butuh di aja, buang di tengah hutan, biar dimakan oleh binatang buas. Binatang buas atau burung raja, burung pemakan bangkai. Ya. Kembali juga ke situ. Kemudian raja, ini bukan main ini. Orang ini harus kita hormati lah. Sekarang gini, kita bawa ke Pulau Dien. Pulau Dien. Nah, di Pulau Dien itu memang tempat pembuangan ya. Ya. Di sana dikuburkan secara baik-baik, ya dengan cara bagaimana, pokoknya hormatilah itu. Lalu baru dikuburkan di sana, baru tidak kembali karena dikubur. Nah, itu kubur dan memang begitu. Lalu nanti jenazahnya dipindah ke goa, lalu pindah ke rumah. Itu 2 orang itu sebagai saksi iman, saksi iman. Padahal belum ditanya tentang imannya dan sebagainya. Hanya baru ditanya tentang jabatannya apa. Ya, tapi sudah curiga. Itu tadi. Nah, sekarang apa yang dapat kita tarik dari peristiwa itu ya? Bagaimanapun juga, kalau kita itu mempunyai kehendak baik, Tuhan itu akan menolong ya, akan memberikan pertolongan, walaupun kita nanti kehendak Tuhan ya. Jadilah kehendakmu, fiat voluntas tua. Kehendak Tuhan dia menjadi orang kudus. Ya, dia orang kudus. Karena pada waktu dia dipukul pecah, itu sebelumnya dia berdoa. Tuhan, tolonglah saya, jadikan saya martir. Itu. Jadi dan pada waktu itu dia doanya. Memang jadi kesaktiannya hilang kan? Ya. Nah, memang
dibuang supaya bisa. Nah demikian juga kita tidak perlu kita minta supaya sakti itu enggak usah. Apa saja kalau memang kehendak Tuhan, selamat ya selamat. Ya. Wah, luar biasa ya Mbah ya. Jadi yang kita petik itu dari beliau Beato Dionysius ya. Itu tuh rendah hati ya, sebagai orang Katolik harus rendah hati, terus kuat dalam iman kita. Apa yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Itu seperti Dionysius. Terus juga sampai rela kan mengorbankan nyawanya demi Yesus Kristus. Ya, demi iman Katolik demi, ya. Betul ya demi. Iya, baik Mbah. Terima kasih atas kebersamaannya sama-sama. hari ini ya Mbah ya. Sebelum kita akhiri acara Oke Hari Ini Orang Kudus hari ini, kita berdoa bersama Mbah ya. Kita siapkan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Beato Dionysius, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa pada acara Oke Hari Ini Orang Kudus hari ini selanjutnya. Oke hari ini.